Oke, di sini saya sudah cair ya di aplikasi peminjaman online Rupiah Perkasa ya. Di sini jumlah peminjaman saya 1.400.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 bulan 6 2020, dan untuk durasi peminjamannya sebesar 7 hari, dan untuk biaya bunganya 0 rupiah, kemudian biaya administrasi dan keterlambatan itu 0 rupiah ya. Nah, kemudian juga saya akan mendapatkan cashback 10.000 ya teman-teman karena meminjam di aplikasi ini. Nah, oke, kalian simak video berikut ini karena saya akan memberikan tips dan trik agar kalian di ACC di aplikasi peminjaman online ini, dan juga saya akan memberitahukan aplikasi apa yang sedang saya gunakan ini. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi pinjaman online ya, yang masih bisa cair dan juga untuk bunganya sangat rendah ya. Nah, namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik seputar aplikasi peminjaman online, aplikasi video call, dan banyak konten-konten menarik lainnya di channel ini. Dan jangan lupa like videonya, kemudian share, dan jika kalian tanyakan langsung saja kalian ketikkan di kolom komentar ya, dan insya Allah saya akan support kalian semaksimal mungkin. Nah, oke teman-teman, sesuai dengan video awal saya, di situ saya sudah cair ya dengan jumlah peminjaman sebesar 1.400.000 dan untuk bunganya sangat rendah sekali. Nah, sebelum kita ke aplikasinya, kita ke info detailnya dulu ya. Nah, ini dia teman, info detail dari aplikasi Rupiah Perkasa ya. Dan untuk produk peminjamannya di sini bervariasi ya, mulai dari 200.000 sampai dengan yang paling tinggi 20 juta rupiah. Kemudian untuk tenor produk peminjamannya mulai dari 91 hari sampai dengan 120 hari. Adapun jumlah produk peminjaman online-nya maksimal bunga per tahunnya itu 14% per tahun. Kemudian juga di sini ada biaya lainnya ya, 5% sampai 10%. Namun itu tergantung dari produk peminjaman yang kalian inginkan ya. Karena di Rupiah Perkasa ini banyak produk-produk peminjaman online yang bagus-bagus ya teman. Nah, kemudian di sini ada simulasi ya. Kalian bisa lihat saja ya. Kemudian untuk syarat melakukan peminjaman di aplikasi Rupiah Perkasa ini hanya ada dua. Kalian harus berusia 18 tahun ke atas. Kemudian juga kalian harus warga negara Indonesia. Jadi persyaratannya tanpa jaminan ya teman. Nah, kemudian juga di sini informasi produk lengkap ya. Nah, kemudian cara mengakses informasi produk peminjaman online di Rupiah Perkasa, di sini kalian unduh aplikasinya. Setelah itu kalian temukan dan bandingkan produk peminjaman online-nya ya, karena banyak produk peminjaman online. Kemudian di sini kalian ajukan pinjaman kredit hanya dalam 4 langkah ya, dengan mengisi informasi diri, informasi pekerjaan, informasi bank, informasi kondar. Kemudian setelah semuanya selesai, kalian tunggu verifikasi peminjamannya hanya 10 menit ya. Dan di sini saya menunggu verifikasi tidak lebih dari 10 menit ya teman-teman, karena pengajuan juga mungkin lagi sedikit ya. Dan setelah itu hanya menunggu 1 jam langsung ditransfer ke rekening saya ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa hubungi alamat customer service dari aplikasi Rupiah Perkasa, atau kalian bisa hubungi melalui telepon nantinya yang ada di aplikasi ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu ke aplikasi Rupiah Perkasa ya. Nah, ini dia teman-teman aplikasinya Rupiah Perkasa ya, dan untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi dan juga di kolom komentar ya. Kalian tinggal masuk saja melalui link yang saya sediakan di situ, dan juga di dalam link yang saya sediakan di situ kalian juga bisa memilih aplikasi-aplikasi peminjaman online ya, karena banyak aplikasi yang ada di dalam link tersebut dan tentunya sudah banyak yang gunakan dan terbukti cair ya. Nah, oke, kita pertama-tama langsung saja dulu masuk ke aplikasi Rupiah Perkasa ini ya. Dan untuk aplikasi Rupiah Perkasa ini dia sudah mencapai 1 juta download ya, dan untuk ulasannya juga sudah tinggi, apalagi ratingnya teman. Kalian tidak usah ragu dengan aplikasi ini ya. Nah, di sini kita coba meminjam di aplikasi Cus Pinjam ya. Di sini jumlah maksimumnya 2.600.000 dan untuk bunganya 0,03% per hari. Kemudian prosesnya 1 hari ya. Di sini kita segera ambil. Nah, kemudian di sini ada jumlah peminjaman. Di sini ada detail infonya ya. Nah, ada yang cair itu sebesar 1.632.000. Kemudian untuk total pengembaliannya nanti 2.400.000 dan dipotong dengan biaya bunga 768.000 plus admin ya. Nah, jadi yang cair itu hanya 1.632.000. Nah, setelah itu di sini kita juga mendapatkan kupon ya. Nah, namun kupon ini tidak semuanya ada di produk peminjaman. Kalau saya senang mencari produk peminjaman yang ada voucher cashbacknya ya, lumayan lah walaupun 10.000 ya teman-teman.
Nah, kemudian juga di sini ada informasi utama ya. Informasi utama ini mencakup foto KTP, data identitas diri, kemudian verifikasi wajah ya. Nah, di sini kita masuk ke sertifikasi ya, teman-teman. Kemudian di sini kalian masukkan untuk nama sesuai KTP ya. Kemudian di sini nomor KTP-nya di sini. Kemudian di sini ada pendidikan ya. Pendidikan ini kalian isi saja ya. Misalnya S2. Kemudian alasan peminjaman kalian itu apa ya. Nah, untuk alasan peminjaman ini biasanya yang paling banyak diterima itu adalah seperti alasan pendidikan, ya, kesehatan, kemudian biaya salinan, ya, kemudian biaya hidup atau biaya kerja, ya, karena itu adalah alasan-alasan yang memang urgent ya, teman-teman. Berbeda dengan seperti alasan wisata, pernikahan, renovasi, perjalanan religius, ya. Nah, jadi kalian sesuaikan saja ya. Namun kalau untuk alasan-alasan peminjaman yang sering di ACC dan cepat itu yang seperti saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Nah, jadi kalian pikir saja untuk alasan penggunaannya. Di sini kita pilih untuk alasan biaya salinan ya. Nah, di sini pendapatan bulanan kalian masukkan ya. Kalau saya sebaiknya tinggikan saja ya, misalnya 5 juta rupiah ya untuk pendapatan bulanan. Kemudian di sini agama kalian isi juga, dan juga ada pekerjaan ya. Nah, pekerjaan ini kalian jika bekerja kalian tulis pekerja atau pelajar atau lainnya. Sini kita pekerja ya. Nah, di sini kalian harus masukkan foto KTP ya. Namun kelemahan dari aplikasi Rupiah Perkasa ini agak sulit untuk verifikasi KTP ya. Di sini saya juga hampir berkali-kali melakukan verifikasi KTP ya. Dan juga sudah menggunakan beberapa trik untuk verifikasi identitas KTP. Namun memang dari sistemnya sana sepertinya masih ada trouble ya. Jadi untuk verifikasi KTP cukup sulit ya. Namun jika kalian ingin coba silakan saja. Nah, di sini ada tampak depan KTP yang harus kalian foto. Nah, ini seperti ini contoh dari foto KTP-nya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk sudut-sudutnya di sudut kanan, kiri, atas, bawah ini itu tidak boleh terpotong ya. Karena kalau terpotong itu pasti akan ditolak ya, teman-teman. Walaupun semuanya sudah bersih ya, sudah cerah ya, teman-teman, dan tidak ada blur. Kalau ada terpotong sedikit di atas sudut kanan, sudut kiri, atas, bawah ini pasti akan tetap ditolak ya. Nah, jadi kalian pastikan tidak mepet dengan yang ada di sudut-sudut ini ya, teman-teman. Nah, kemudian juga untuk hurufnya ya, karena biasa ada KTP kita itu yang plastiknya kecabut ya, teman-teman. Jadi ada kotoran-kotoran ya. Jadi kalian bersihkan dulu. Kalau ke foto KTP kalian rusak ataupun kotor, kalian bersihkan dulu agar hurufnya terlihat jelas ya. Nah, setelah itu di sini ada foto KTP yang jelas, itu akan meningkatkan persetujuan sebesar 20% ya. Nah, walaupun verifikasi identitas kalian itu sudah diterima, namun kalau foto kalian blur ya, itu akan menghambat juga untuk proses ACC kalian nantinya ya. Nah, jadi sebaiknya kalian masukkan foto yang cerah ya, teman, dan jelas ya. Nah, jadi itu akan menambah tingkat persetujuan kalian sebesar 20% ya. Nah, kemudian di sini kalian harus masukkan tampak belakang KTP juga ya. Kalau di aplikasi peminjaman online lainnya, di sini hanya tampak depan KTP dan juga foto memegang KTP ya. Nah, di sini harus ada tampak belakang juga. Nah, kalau ini sama juga ya, teman-teman, seperti yang tampak depannya tadi. Untuk sudutnya tidak boleh terpotong ya. Nah, kemudian di sini ada foto memegang KTP ya. Nah, untuk foto memegang KTP ini kalian harus jelas ya, teman-teman. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, di sini dia tidak berbeda jauh antara si pemegang KTP dan juga foto yang ada di KTP ya, teman-teman. Dan juga kalaupun memang misalnya ada perbedaan, itu tidak boleh terlalu signifikan ya. Yang jelas kalian masih bisa dikenali ya. Nah, misalnya foto kalian di KTP itu berambut panjang ya, dan foto diri kalian itu berambut cepak ya, jadi hampir tidak bisa dikenali. Nah, itu yang akan membuat kalian ditolak ya, karena ada perbedaan yang signifikan antara foto diri dengan foto di KTP. Kemudian juga yang kalian harus perhatikan di sini seperti senyum ya. Nah, di sini jika kalian di KTP itu senyum tertutup, itu kalian harus foto KTP juga itu senyum tertutup ya. Jadi tidak boleh berbeda ya, teman-teman. Nah, kemudian juga seperti penampilan kalian, misalnya kumis, janggut, dan lain-lain ya, atau kalian memakai kacamata di foto diri ya, atau di foto KTP. Jadi kalian harus samakan juga ya, teman-teman. Tidak apa-apa sebenarnya berbeda ya, namun kalian itu masih bisa dikenali dan juga tidak terlalu jauh untuk perbedaannya ya. Nah, kemudian setelah itu kalian tekan
lanjut di sini ya teman-teman. Nah, setelah kalian tekan lanjut, kalian akan diarahkan lagi untuk formulir informasi tambahan ya. Informasi tambahan ini mencakup informasi pekerjaan, informasi rekening bank, informasi kondar ya. Nah, setelah itu semuanya selesai, kalian tekan selesaikan informasi dan rupiah perkasa ya. Nah, nantinya kalian akan diarahkan ke aplikasi cus pinjaman ini ya. Nah, kemudian untuk aplikasi rupiah perkasa ini dia tidak terlibat dalam proses pencairan dan penagihan yang dilakukan cus pinjaman. Nah, jadi aplikasi rupiah perkasa ini sebagai pihak ketiga ya, dia hanya mempertemukan kita dengan produk-produk peminjaman. Namun untuk pencairan kemudian penagihan itu dilakukan oleh aplikasi cus pinjaman. Nah, kemudian untuk saran saya kepada kalian, jika kalian susah melakukan peminjaman di aplikasi rupiah perkasa ini ya, kalian bisa melakukan peminjaman langsung ke aplikasi cus pinjaman ya. Kalian bisa cari di aplikasi Play Store ya. Jadi langsung ke aplikasi cus pinjaman ya. Karena ada beberapa orang yang susah melakukan peminjaman di aplikasi rupiah perkasa ini ya. Kalau saya biasanya saya akali seperti itu. Misalnya seperti KSP Dunia Musik ya, kalau saya ditolak atau tidak mencapai limit ya dan lain-lain, itu saya langsung masuk ke aplikasi KSP Dunia Musik langsung ya, saya download aplikasinya dan langsung meminjam di aplikasi tersebut ya, daripada kalian menunggu dan itu membutuhkan proses yang lama. Nah, kemudian juga sebelum kalian melakukan peminjaman, kalian juga lihat-lihat untuk jumlah maksimumnya, kemudian untuk bunga per harinya dan prosesnya ya teman-teman. Nah, di sini bervariasi semua dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, kemudian di sini untuk peminjamannya di sini saya meminjam pada waktu subuh hari ya, karena untuk aplikasi rupiah perkasa ini saya juga sudah beberapa kali cair dan juga setiap peminjaman saya itu pada saat subuh hari, dan alhamdulillah ada beberapa yang di ACC ya, walaupun sebenarnya lebih banyak yang di auto ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta semua pengajuan yang saya lakukan itu di ACC ya. Nah, kemudian juga kalian harus pastikan seperti persyaratan-persyaratan yang harus kalian lengkapi ya, dan tentunya persyaratan itu kalian harus lengkapi agar bisa menambah kesempatan kalian untuk di ACC ya. Dan juga kalian harus lihat sebelum meminjam itu untuk proses persetujuannya, syarat dan ketentuan kalian harus baca juga ya agar kalian paham ya. Dan untuk syarat dan ketentuan itu biasanya berubah-ubah ya teman-teman, jadi ada baiknya kalian baca dulu sebelum kalian meminjam. Nah, jadi begitu saja teman-teman video saya kali ini, dan semoga videonya bermanfaat ya. Dan buat kalian yang mempunyai saran terkait aplikasi-aplikasi peminjaman online yang masih bisa cair ya, kalian bisa ketikkan di kolom komentar ya, apa saja aplikasi-aplikasi peminjaman online yang masih bisa cair saat ini, dan nanti saya akan coba melakukan peminjaman. Dan kalau di ACC saya akan langsung review aplikasinya ya teman-teman. Dan juga buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik seputar aplikasi pinjaman online, aplikasi video call, dan banyak konten-konten menarik lainnya di channel ini. Dan jangan lupa like videonya, kemudian share, dan jika ada yang kalian tanyakan langsung saja kalian ketikkan di kolom komentar ya, dan insya Allah saya akan support kalian semaksimal mungkin. Nah, oke, sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye.